Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Sedikitnya ada 8 hikmah puasa, yaitu yang pertama, puasa mensucikan jiwa. Hikmah puasa yang pertama adalah tazkiyatun nafs, atau mensucikan jiwa. Mengapa? Karena dengan puasa manusia memilih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal untuknya. Sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, manusia menahan diri dari makan, minum, dan jima. Kalau ia mau, ia bisa saja melakukannya, toh tidak ada yang mengetahuinya. Saat berada di rumah yang tertutup, di kamar yang terkunci, tidak ada orang lain yang mengetahui jika ia makan atau minum, tetapi ia tidak melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Disinilah hikmah puasa, ia menahan nafsu yang merupakan bagian dari kotoran jiwa. Puasa membersihkan jiwa yang umumnya terkotori karena mengikuti hawa nafsunya. Hikmah yang kedua, puasa mewufuk muraqabatullah. Ibadah puasa sangat berbeda dengan ibadah lainnya yang mudah dilihat oleh sesama manusia. Sholat di masjid kelihatan, sedekah di masjid kadang diumumkan, zakat dicatat, haji justru diantar dengan rombongan. Puasa tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saat melihat makanan atau mencium bau yang lezat, orang yang berpuasa tidak memakannya. Ketika ada minuman yang menggoda, dalam kondisi haus pun orang berpuasa tidak meminumnya. Karena ia memiliki kesadaran meskipun tidak ada yang melihat, Allah mengawasinya. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ini adalah salah satu hikmah puasa yang jika dibawa dalam kehidupan sehari-hari, ia akan terjaga dari berbagai kejahatan seperti berbohong, zalim, dan korupsi. Sebab ia yakin Allah mengawasinya. Hikmah puasa yang ketiga, puasa meredam syahwat. Dalam kondisi lapar dan haus, gejolak syahwat bisa diredam. Senjata ampuh yang digunakan setan untuk menjerumuskan manusia itu bisa dikendalikan dengan puasa. Karenanya Rasulullah memerintahkan para pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati fa alaihi bisawm, fa innahu lahu wija'u. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat mengontrol syahwatnya. Hikmah puasa yang keempat, puasa melatih kesabaran. Meskipun miliknya sendiri, makanannya halal, minumannya halal, itu semua tidak akan dikonsumsi kalau belum tiba waktu berbuka. Meskipun lapar ditahan, meskipun haus ditahan, orang yang berpuasa menjadi lebih sabar. Demikian pula saat ada orang mencela dirinya atau mengajaknya berselisih, Rasulullah mengajarkan untuk menahan diri. Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji,
dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajak bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Ana imun. Hikmah puasa yang kelima, yaitu puasa membentuk disiplin. Puasa memiliki waktu yang mengikat. Kapan mulai berpuasa, sudah ada waktunya, yakni mulai terbit fajar. Kapan berbuka juga ada waktunya, yakni ketika matahari terbenam. Rasulullah juga mensunahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jika di bulan lainnya sulit bangun malam, ternyata waktu Ramadan bisa disiplin bangun dini hari untuk makan sahur. Bahkan qiyamul lail, ini bukti salah satu hikmah puasa membentuk disiplin. Hikmah yang keenam, hikmah puasa secara medis. Puasa memberi kesempatan bagi alat pencernaan untuk beristirahat. Dengan peristirahatan yang teratur ini, maka alat pencernaan menjadi lebih sehat. Dan sudah menjadi hal yang lazim bahwa puasa dipakai untuk mengobati beberapa pasien dan ketika akan melakukan operasi besar. Telah terbukti kebenarannya secara ilmiah bahwa memperbanyak makan bisa menimbulkan penyakit seperti rematik, penyakit liver, tekanan darah tinggi, dan kencing manis. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa puasa akan bisa memberikan kesempatan istirahat bagi tubuh setiap tahunnya dalam waktu tertentu. Hikmah yang ketujuh, puasa secara sosial. Dengan berpuasa, orang merasakan lapar dan dahaga. Orang kaya jadi tahu seperti apa rasanya tidak makan. Dari situ timbul kepekaan bagaimana rasanya orang-orang kekurangan makanan. Bahkan mungkin tidak bisa makan dalam hitungan hari. Maka kepekaan itu pun melahirkan empati untuk menolong sesama manusia, terutama yang membutuhkan. Hikmah puasa yang ke-8 yaitu membentuk ketakwaan. Pada akhirnya, secara keseluruhan dan target akhir, puasa bermaksud membentuk pribadi yang bertakwa, yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Demikianlah 8 hikmah puasa baik secara ruhiyah, sosial maupun medis. Semoga hikmah-hikmah ini semakin membuka pandangan kita betapa ajaran Islam sangat mulia dan kita kemudian mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.